kabar? Lama nggak jumpa di Ramesan ya. Gimana puasanya, masih lancar-lancar aja semuanya? Masih dong. Alhamdulillah. Coba udah makan siang belum? Belum. Oh baik. Sahur nggak tadi? Kita ngomonginnya adalah makan siang, padahal ini di bulan puasa ya kan. Karena hari ini kita kedatangan tamu yang gak jauh-jauh dari soal makanan. Pokoknya ini yang apa ya, bagiannya ini adalah orang-orang yang menyiapkan makanan, memasak makanan gitu ya, biar menghasilkan sesuatu yang makanan itu biar bisa dinikmati oleh banyak orang. Hari ini ada Chef Hadi. Apa kabar, Chef? Kabar baik. Alhamdulillah. Chef Hadi ini adalah seorang chef, koki gitu ya, juru masak di sebuah kapal offshore. Kapal offshore itu kapal lepas pantai. Nanti kita minta dijelasin deh sama Chef Hadi gitu tentang kapalnya, dia kerja di kapalnya ini tuh yang kapal yang seperti apa gitu. Udah lama kerja di jadi koki, chef di kapal offshore ini, Chef? Kalau untuk koki ya baru sih, baru sekitar 20 tahunan. 20 tahun ya. Oke, baru banget loh, itu baru 1-2 hari. Ya baru megang wajannya. Baru megang wajahnya ya. Oke. Kalau untuk di kapalnya sih ya baru mulai sekitar 2011 lah. Oke, di kapalnya 2011 tapi Iya. jadi koki udah 20 tahunan ya? Iya. Udah 20 tahun. Ya karena kan sebelum ke kapal ya pasti merambahnya di darat dulu. Oh gitu ya. Ya. Jadi udah punya nama lah jadi koki berarti udah cukup lama jadi koki. Awalnya terjun ke dunia masak-memasak ini kan biasanya ya. Kalau zaman dulu, kalau sekarang mungkin orang udah mulai terbuka ya. Chef itu laki-laki, orang senang masak, laki-laki senang masak itu udah cukup terbuka. Kalau zaman dulu kan orang laki-laki suka masak gitu. Kadang-kadang kan Betul suka banget. ada yang apa ya, mikirnya agak-agak gimana gitu. Ngalamin kayak gitu juga nggak, Chef? Banget, kalau Oh, itu ya? banget. Terus Dulu gimana? awal-awal sebelum ada kayak sekarang di mungkin TV-TV swasta ada Master Chef. Dulu dimasukin sekolah perhotelan untuk bagian masak tuh ya ada rasa minder, pastinya tuh ada. Karena kok cowok belajarnya masak sih gitu apa? ya. Karena kan dulu belum kayak sekarang. Belum terbuka lah pemikiran Terbuka. orang-orang gitu ya. Tapi ya tentang profesi udah tertentu. baru menikmati hasilnya ya baru-baru inilah Oh, sekarang. gitu. Oke, jadi dulu sekolahnya perhotelan, sekolah Iya, masak pasti. perhotelan. Terus kerja di mana aja dulu sebelum masuk ke kapal gitu? Ya di hotel lah, yang pasti Oh, di hotel, hotel. restoran, tempat-tempat makan lah. Oh, Ya gitu. cuman keliling, jadi ya kadang di Indonesia, kadang di luar Indonesia, Oh, hotel-hotel. jadi udah chef yang nggak cuman lokal ya, chef international gitu ya, chef ya. Nah, kalau ngomongin soal masak di apa namanya, di kapal sama dulu sebelum di kapal kan di resto-resto gitu ya, di darat lah, nggak di laut gitu. Enakan mana, chef? Kalau dibilang enak dengan nggak enak, semua pasti ada plus minusnya, ada resikonya. Kalau di darat mungkin enaknya kita nggak pernah goyang-goyang, Gitu ya. karena kan nggak kena ombak. Oh ya. Jadi kalau di kapal masak tuh bisa pas tiba-tiba Pasti ombak ada, gitu goyang nah, gitu bisa. pasti ya? ada goyangan gitu loh. Walaupun sedikit tuh pasti ada goyangan gitu loh. Nah, ya kalau di kapal ya enaknya mungkin begitu kita dapat sandar di negara mana, di daerah mana, mungkin kita bisa turun cari apa, entah itu souvenir, hunting makanan tradisional Oke, sana. jadi masak tapi melaut gitu ya, Betul. berlayar tapi masak. Nah, kalau ngomongin soal masak di kapal itu juga, berarti siapa aja sih yang ini kan tadi kapal offshore ya? Betul, Bisa betul. dijelasin sih maksudnya kapal offshore itu yang seperti apa, terus masaknya itu berarti buat siapa aja? Kalau kapal pesiar kan mungkin kita tahu ya, Iya, ada betul. Penumpang yang wisata gitu dan lain sebagainya untuk pesiar gitu. Kalau kapal offshore Kalau seperti apa? offshore sendiri itu kan artinya sebenarnya kan lepas pantai. Dia tidak di daratan, offshore. Karena bukan di darat. Kalau di darat kan onshore namanya. Oke. Jadi itu hampir rata-rata sebenarnya offshore itu pengeboran tengah pantai. Kalau Mbak bisa lihat ada di tengah-tengah pantai ada kilang minyak, ada kayak sebuah bangunan kokoh. Nah, itu sebenarnya offshore tuh di situ. Oh, gitu. Nah, jadi itu terbagi menjadi ada kapal yang melayani di bawahnya, terus ada yang pengeborannya, dan itu di bawah laut itu nanti ada pipa, ada kabel, ada apa itu yang untuk mengalirkan minyak, gas atau kemana-mana ke darat gitu loh. Oh, oke. Jadi di situ berarti chef masakin untuk para pekerja yang ada di kapal itu. Betul. Berapa tuh biasanya jumlah orangnya di situ? Kalau jumlah orang tergantung. Kalau untuk di platformnya sendiri, jadi di tempat pengeborannya itu mungkin bisa sampai 500-an.
Tapi kalau untuk di kapalnya di bawah untuk yang melayani platform pengeborannya itu mungkin maksimal 200 lah. Oh, sampai 200 orang terus itu masak untuk setiap hari untuk sekian ratus Betul orang gitu sekali. ya. Karena kan di bagiannya kan beda-beda. Dia mungkin ada bagian yang untuk survei. Jadi untuk mencari titik-titik minyak atau gas lagi yang ada di dataran di bumi ini. Jadi dia ada yang bagian survei, terus kalau sudah survei dia ada bagian untuk testing sonarnya, nanti ada yang ngebor. Kalau misalnya pas dapat kapal yang maintenance, kebetulan ya mungkin pipa-pipa di bawah laut mungkin ada yang harus di maintenance, di welding, di las, di semen, itu semua dilakukan di dalam air. Oke, jadi masakin para pekerja-pekerja keras gitu kan, Betul. itu kan para pekerja-pekerja yang luar biasa ya. Nggak semua orang punya mental, ya kan? Ya kan? Itu nggak cuma sekedar itu, tapi harus mentalnya kan harus Ya, yang baja penting banget jangan kan. mental Hello Kitty. Nah, lah. makanya mental Hello Kitty, apa tuh maksudnya mental Hello Kitty? Ya kena goyang dikit langsung. Oke. Mabuk Oke, nggak lah. mental gitu ya. Betul. Jadi tiap hari udah goyang-goyang terus ya hari. Nah, kalau di kapal nih, Chef, itu biasanya kan melaut kan lama ya. Ya, Maksudnya berapa? Biasanya paling lama atau paling cepat berapa sih kalau melaut itu? Apanya? Maksudnya ketika pas melakukan pengeboran dan lain sebagainya itu loh. Kalau kapal- untuk melakukan kapal pengeboran itu ya kemungkinan besar itu kita kan target. Jadi dari perusahaan ditarget untuk berapa lama kita bisa ngebor untuk kedalaman berapa. Jadi sesuai target ya. Misalnya kita dalam 2 bulan ya 2 bulan di Oke. tengah laut. Jadi sekitar 2 bulan, mungkin kadang-kadang bisa lebih juga Bisa. gitu ya. Nah itu kan berarti proses berada di tengah laut selama berbulan-bulan lah bisa dianggap. Makanan berarti stok gitu ya? Ya, pasti. Makanan stok untuk berbulan-bulan. Itu gimana ya caranya Chef mikirin menu setiap harinya gitu tuh pakai itu nggak sih? Kalau orang ibu-ibu zaman Ya, sekarang nih betul di lah. Instagram ada food prep untuk seminggu Betul gitu kan. lah. Nah, gitu. Kalau Chef gitu berbulan-bulan tuh gimana Chef? Ya kita Aturnya. memang sudah ada untuk stoknya. Jadi kita dalam kapal itu sudah ada tempat stokis barangnya. Jadi ada chiller, Untuk ada sekitar freezer. berapa bulan gitu ya? Kalau untuk berapa bulan sih memang ya maksimal biasanya sebulan. Karena kan untuk sayuran kita biasa di stok maksimal tuh 3 minggu sekali. Jadi kalau kita kapal pas gitu. posisi nggak bisa ke darat, mungkin ada kapal kecil dari yang yang mengantarkan untuk supply gitu sayurannya, ya. supply. Kalau untuk yang frozen atau bahan-bahan kering lainnya itu kita sudah semua di kapal ada. Jadi kita revenue untuk inventory stoknya ya hampir per bulan. Per bulan per gitu bulan. ya gitu. Jadi masaknya dari stok-stok itu jadi udah dipikirin nggak untuk menu seminggu ke depan atau udah hari ini mau apa gitu yang langsung Ya, spontan aja gitu. Kalau mikirin menunya pasti ada, cuman kita nggak bisa on the list kayak di darat yang kalau sewaktu-waktu barang habis Bisa langsung bisa gitu langsung ya. beli di pasar gitu. Iya, iya, iya. Bener-bener. Jadi kita misalnya hari ini kita mau masak soto, anggap soto. Sedangkan daun jeruk itu kan tidak bisa maksimal sampai 1 bulan. Oh iya benar. Langsung layu ya. Gimana coklat ya. caranya? Mungkin dulu kita bisa masukkan freezer, jadi kita pakai daun jeruk yang beku. Seandainya sudah habis, ya mau nggak mau gimana caranya biar ada bau-bau daun jeruk ya? Terus gimana? Kulit jeruknya. orange jeruk, Oh, kulit jeruk kita, oh, gitu ya. kita parut. Jadi kita memang memaksimalkan bahan, jadi kita bukan seperti yang istilahnya masak apa yang ada kita masak, tapi kita lihat dulu bahan ini cukup nggak untuk sampai kapan lagi kita untuk terima bahan makanan ke depannya, untuk selanjutnya. Oke, buat stok berikutnya gitu ya. Nah, kalau masak untuk para awak kapal ini kan berarti awak dan pekerja atau Ya, yang betul. untuk pekerja yang memang menggunakan kapal itu kerjanya Ya. gitu. Itu susah-susah nggak sih mereka misalnya ini kan orang kerja gitu, mungkin dibandingkan dengan pelanggan resto atau apa gitu-gitu tantangannya lebih gede mana nih Chef? Ya selama ini. Kalau buat chef lah, buat chef kalau aja. selama ini sih saya karena kita kan di dalam satu kapal itu ada berbagai macam negara. Oh, jadi multi. Iya. Oh, jadi nggak cuma orang Indonesia aja Iya, gitu enggak. ya. Oh, Kebetulan iya. biasanya saya paling kalau nggak 7 sampai 9 negara lah di dalam satu kapal itu. Karena kan dari setiap posisi dia kan punya beda-beda orang. Gitu. Jadi ahli-ahlinya didatangkan dari berbagai macam Betul negara lah. gitu ya. Jadi ya paling ya sayanya yang harus gimana caranya untuk dalam masakan ini biar 7 negara itu bisa makan semua. Oh gitu ya, susah banget ya. Terus apa nih kayak misalkan nih negara-negara yang pernah nggak ngalamin nemu yang
Wah, ini dari berbagai macam negara yang terlalu apa ya, mungkin jauh gitu kan. Misalkan masakan Arab gitu, daerah Arab gitu dengan masakan bule gitu Ya. kan agak jauh ya Betul seleranya. lah. Pernah nggak nemuin yang kayak gitu, terus apa akhirnya yang dimasak gitu kalau kayak gitu? Ya, di kapal itu kita kan menyediakan, saya sebagai koki di sana itu harus memikirkan bukan hanya dari rasa, jadi juga nutrisi dan apa namanya gizi untuk para pekerja itu. Karena kalau kita sekedar iya. kalau kayak di sini mungkin kita kasih nasi putih, telur dan kerupuk aja mungkin Iya. gizinya kurang. Jadi untuk ngebor, jadi karena nggak ada karbohidratnya, nggak ada seratnya, jadi saya harus mikirin di situ. Ya udah, saya dari 3 macam main course, dari ayam, terus daging, ikan, itu kita bikin bervariasi. Jadi ada yang western mungkin, terus yang satunya kontinental, yang satunya lagi gitu. Jadi berbagai macam kita jenis bikin makanan apa gitu yang ya. maksimal di orang di kapal ini apa. Misalnya dari Ukraine atau dari Rusia, ya udah kita bikin masakan Rusia. Wah, jadi ini ya, tahu macam-macam menu makanan dari berbagai negara ya. Ya belajar. Belajar. Yang paling susah makanan mana sih, Chef? Makanan dari yang dimasak gitu tuh paling Kalau susah makanan bagi mana? saya sih susah itu nggak ada. Oke. Cuman mungkin complicated aja. Yang paling complicated yang mana? Complicated itu masakan Asia. Oh, justru masakan Asia ya, Masakan Asia. bumbunya yang banyak gitu Betul ya. sekali. Jadi masakan kita tuh dari negara Asia, ada Malaysia, Thailand, Indonesia, itu kan banyak ragam jenis rempah-rempahnya. Gitu. Jadi memang masakan Asia, Indonesia juga khususnya gitu ya. Pantesan memang kaya bumbu gitu ya. Tapi yang paling enak. Paling enak ya. Orang-orang luar biasanya doyan juga ya makanan Doyan Indonesia juga. ya. Oke, masakin makanan Indonesia terus aja saya kalau gitu. Oke, nah Chef Hadi ini termasuk chef yang gaul gitu ya. Dia juga main TikTok loh ya kan Chef? Main TikTok. Udah ini ya FYP terus nih kayaknya videonya. Ya, udah muncul di apa? FYP. Iya. Udah FYP terus ya. Kita lihat dulu ya video-videonya Chef Hadi ini lagi main TikTok atau lagi main apa nih? Nih kita lihat dulu. Sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Hiburan aja. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Kayak itu ya video curhat-curhatnya gitu. Ya kan, sampai ikan aja diajak ngobrol gitu saking kangennya sama keluarga kali di rumah itu kayak gitu-gitu ya Chef. Iya, kan karena kita di sana walaupun kita kan nggak ada hari libur. Enggak dari libur ya. Nah, jadi kalau lagi istirahat ya udah apa yang kita bisa lakukan untuk menghibur diri biar nggak jenuh ya udah kita lakukan, entah itu bermain game atau sosial media atau gym atau apalah yang masih biar kita menghibur diri kita sendiri lah. Itu jadi saya mikirnya gini sih, berbulan-bulan gitu di kapal itu berarti antar sesama awak kapal atau entah itu pekerjanya yang ada di situ itu udah ini banget ya kali ya, udah kayak keluarga gitu kali ya. Ya awal ya yang pasti sih itu. Jadi sama seperti kayak kita merantau ke daerah lain lah. Jadi kalau kita lagi di negara mana
walaupun kita sama-sama Indonesia, saya di ujung barat misalnya di Aceh itu di Papua, ya tetap aja kita berasa anggap saudara karena sama-sama satu merantau negara gitu ya, atau betul. ya sama-sama berjuang gitu Berjuang. ya, gitu luar biasa ya. Tapi kalau oh ini chefnya udah datang nih yang satunya. Tadi tuh sebenarnya memang tamu kita tuh ada dua, chef kita tuh ada Chef Hadi sama satu lagi ada Chef Andreas gitu, tapi biar disiap-siapin dulu gitu ya. Chef lanjut lagi kita ngobrol. Ngebayangin apa ya, masak di kapal gitu, masak di kapal untuk banyak orang setiap harinya gitu. Selain tantangan tadi goyang-goyang dan lain sebagainya, apa sih biasanya yang bikin mungkin kadang-kadang kan kangen gitu, itu mempengaruhi nggak untuk mood masak gitu-gitu? Pastinya itu. Gitu. Kalau pas kangen ya otomatis, ya saya sering. Jadi kita sekarang kan zamannya sudah canggih. Jadi udah ada jaringan telepon. Jadi kita bisa video call. Masih mending ya kalau Betul. sekarang ya. Kalau zaman dulu saya sempat bawa foto, foto gitu. keluarga. Nangis nggak? Nangis ya? Nangis ya tetap Ya, ya? pasti. Pasti ya kalau kangen keluarga gitu. Oke, langsung kita panggil dulu tamu kita, Chef Andreas. Monggo Chef. Halo, selamat sore. Selamat sore Chef, terima kasih sudah Mohon datang. maaf terlambat ya. Iya. Iya, ini saya tahu pasti sibuk atau di jalan macet tadi Chef? Satu emang ada dadakan, yang kedua emang kena macet juga tadi. Oh gitu, Biasa jadi kan, double ya. Oke, alasannya jalur bisa situ diterima kan lah. pasti Chef. pasti macet. Alasannya bisa diterima. Ini saya udah ngobrol banyak nih sama Chef Hadi nih. Oke, iya. Chef Hadi ini masaknya di tengah laut ya, Chef? Iya. Di tengah laut. Saya bilang tadi ada videonya dia lagi sama ikan gitu, diajak ngomong ikannya gitu. Nah kalau Chef Andreas nih di hotel kan, chef sebuah hotel gitu ya, punya usaha catering juga. Gitu gimana nih kalau di hotel? Tantangannya seberat apa sih kalau jadi koki di hotel nih? Apa ya? Kan ini ya, hotel ini kan masak untuk pelanggan, untuk tamu ya. Yes, Tamu betul, raja betul, banget betul, gitu kan betul, kalau betul. hotel. Nah itu gimana sih? Kalau saya memandang kayak Chef Hadi hebat banget. Gimana? Karena apa? Kalau saya lihat air itu udah takutnya setengah mati. Jadi nggak bisa Kayak masak ya? fobia gitu. Oh gitu, mana ada. Jadi kalau sebenarnya kalau apa yang kita kerjakan kan hampir sama ya Chef ya. Betul Cuman lah. bedanya yang pasti pemasukan lebih gede. Offshore kan. Tapi nggak ketemu keluarga. Sama aja. Ya, betul Pasti ya. semua ada konsekuensinya segala macam. Terus beban kerja juga, stresnya juga sama-sama stresnya ya, karena kayak beliau pasti cuma di lingkungan kapal segala macam. Rutinitas yang monoton. Betul sekali. Iya, bener-bener ya. Curhatnya dia. Kalau di hotel itu kan lebih ke ke event, kemudian kejar-kejaran sama breakfast, kejar-kejaran sama ala carte, room service, lah itu aja. Pressure mungkin. Pressure-nya. Iya, nah pressure-nya kira-kira ya mungkin bagi orang sendiri-sendiri ya pressure-nya gitu. Tapi kalau di hotel nih, Chef Andreas, kita kan tahu nih hotel ini kan selalu inovasi terus gitu. Event apa atau momen apa menunya harus baru lagi. Terus event-event tertentu juga menunya harus diinovasi terus-terusan Betul kayak sekali. gitu. Nah itu gimana Chef? Untuk nyari-nyari menu baru atau sebenarnya gimana sih ngolah menu lama jadi menu baru atau seperti apa? Kalau saya pribadi ya, kalau ada chef menciptakan, saya mengatakan saya bikin menu baru, saya rasa enggak. Oke. Semua pasti modifikasi. Modifikasi ya, tidak Jadi udah 100% ada yang ada, baru betul. gitu. Apa yang ada pasti dimodifikasi, dimodifikasi, gitu aja sih. Jadi kalau ini jujur, ada berkah di balik musibah kalau buat saya. Apa ada berkah di musibahnya balik apa? pandemi. Berkahnya apa? Oh, musibahnya pandemi. Iya, pandemi. Berkahnya. Pandemi itu kan musibah buat semua orang ya, Iya, betul kan? betul. Tapi kalau buat orang chef hotel itu sedikit ada berkahnya. Kenapa? Karena otomatis semua promo di cut semua. Promo di-cut, jadi Iya. maksudnya kan- jadi nggak ada promo gitu. Iya. Iya, Kan untuk sementara. tamu kan otomatis kan berkurang. Betul. Tamu berkurang, otomatis juga penghematan di semua lini itu juga pasti berpengaruh. Dan baru kemarin tuh saya seumur hidup dalam karir saya, kemarin saya protes ke GM, Pak, kapan saya boleh promo? Biasanya saya dikejar-kejar, promonya mana chef? Ini enggak. Oh, Pak, gitu. ini kapan saya boleh promo? Jadi promo itu dalam arti maksudnya makanan itu disajikan
seperti apa nih? Kalau orang kan ngertinya promo itu ya dari harga sekian jadi harga sekian. Nah ini mungkin pemahamannya jadi maksudnya. kayak menu-menu of the month gitu loh. Oh gitu ya. Spesial of the Spesial, month. spesial. Jadi tidak ada di dalam buku menu yang Iya. reguler. Gitu. Jadi kayak gitu ya. Nah kalau Chef Andreas dulu mulai jadi apa namanya koki ini jadi chef ini awalnya seperti apa? Kalau Chef Hadi ini tadi cerita ya awalnya emang dia sekolah perhotelan Yes. gitu, sekolah masak gitu. Sama kah Chef Andreas atau ada jalan sendiri lagi? Saya kebetulan S3 Mbak. Oh S3 apa itu? SD, SMP, SMA. Oh. Ini juga mereka ini masih SMA tuh. Jadi S3, jadi bisa dikatakan awal karir saya itu kecelakaan. Kecelakaan. Iya. Jadi saya orangnya doyan makan. Yang kedua, waktu saya lulus dari sekolah itu ya UMPTN saat itu UMPTN ya diterima. Cuman kalau melihat kondisi orang tua akhirnya nggak saya ambil. Orang tua jengkel. Setahun luntang lantung. Akhirnya kebetulan saat itu ada seseorang yang punya posisi lah di Jakarta. Udah didoktrin tuh. Nih karena kamu nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau kuliah, nggak mau segala macam, udah pindah Jakarta, masuk tentara kalau nggak polisi. Saya nggak mau. Wah, ya udah. Akhirnya ya sedapatnya terjunlah ke steward. Nah, ke steward kebetulan saat itu saya diterima di salah satu hotel yang terbaik di Asia Pasifik saat itu. Nomor 1 di Asia Pasifik. Ya dari situ Langsung itu ketertarikan awalnya. segala macam. Jadi kalau chef gitu tuh jenjang karirnya tuh gimana sih maksudnya untuk bisa misalnya kayak kerja di hotel gitu. Berarti dia apakah langsung terjun di dapur gitu? Oh enggak, saya awalnya dari steward itu berarti tukang paling bawah. Ada Tukang cuci struktur piring. organisasinya. Iya, makanya Mbak. jenjangnya tuh sekali. seperti apa sih gitu. Itu dari yang struktur paling bawah. Orang mengatakan itu mungkin divisi, banyak yang mengatakan apa sih steward itu? Cuman cuci piring, cuman ngepel, padahal enggak. Itu salah satu bagian yang terpenting dari organisasi F&B. Dari situ ntar tinggal mau larinya kemana nih, mau ke kitchen ataupun ke service di situ. Terus saya mulai dari paling bawah Mbak, belajar dari nyapu, ngepel, lihatin orang masak ternyata kayak gitu ya, tertarik, goyan makan, ya udah. Oh, jadi dari ngeliat dulu gitu ya. Yes betul. Oke. Karena di keluarga saya juga nggak ada yang berprofesi sebagai seorang chef. Kalau angkatan emang kebanyakan angkatan. Oh gitu ya, jadi orang militer gitu Kan- ya. Karena sesuai dengan cita-cita orang tuanya kan mungkin kan bisa gitu ya. kalau nggak Ini angkatan jauh loh, polisi dari kan. militer tapi nggak jadi militer jadi koki ya. Tapi Kalau rezeki, misalkan jadi koki rezeki. di kapal militer, nah itu masih agak nyambung ya. Gitu. Nah, kalau apa ini tadi tantangannya beda-beda lah pasti yang dihadapi gitu. Jenjang karirnya juga beda-beda. Nah, kalau Chef Hadi, kalau boleh suruh milih gitu. Sekarang kan memang jadi koki kapal offshore lah ya gitu. Tapi kalau harus milih ada 2 tawaran yang sama-sama nilainya gitu. Misalkan sama-sama nilainya, itu milih yang mana? Tawaran apa dulu nih? Ya tawaran untuk jadi chef gitu, Ya. entah di kapal offshore atau di darat gitu, di hotel misalkan, dengan nilai yang sama atau hal-hal yang lain tuh kalau dihitung itu sama, itu gitu milih yang mana chef? Kalau saya karena sudah mengalami semuanya. Iya makanya dua-duanya udah pernah kan ya. Jadi ya kemungkinan saya akan milih ke darat karena di satu sisi bisa ditempuh dengan segala cara. Kalau di laut itu kan kita tidak sewaktu-waktu bisa Iya kayak pulang. tadi barang habis atau apapun gitu ya. Oh iya. Jadi contoh nih kalau di laut itu misalnya ada keluarga sakit atau apa, kita mau pulang cepat-cepat itu kan juga tidak bisa. Kalau mau disusul dengan kapal pun harus lihat kondisi keadaan laut. Banyak Bagus nggak pertimbangan cuacanya? Terus kalau mau lewat udara pun juga sama, kecepatan angin seperti apa. Tapi kalau di darat ya udah mungkin kita bisa dengan transportasi darat atau transport apa namanya? Ya istilahnya lebih cepat lah untuk komunikasi dari sinyal terus dari apa itu lebih Ya, jadi karena memang di kapal offshore lebih gede chef, makanya Iya. tapi sekarang sedikit sayangan ya. Kemungkinannya paling cuma berapa persen aja Betul. yang antara gaji antara offshore sama di darat itu sama. oh gitu. Bisa dikatakan 0% ya chef, yang nggak ada ya? nggak ada. Ya cuman bedanya itu aja kelebihannya. Kalau untuk di darat kita mungkin hiburannya lebih banyak timbang di darat. Kalau untuk masalah pemasukan income sih sebenarnya cuman beda di
rate mata uang aja. Oh iya. Paling Cuman nggak gini mata loh. uang sama-sama 1.000, yang satu sama. rupiah, yang satu dolar. Berarti gini loh, paling nggak Cuman beda Chef sedikit. Hadi turun itu bawa pulang Rubicon. Ya. Oh, gitu. Kalau kita sepeda ontel. Enggak, sama, Itu sebenarnya bisa sama. juga. Tapi saya pernah nih liputan di salah satu hotel gitu ya, liputan ya proses pembuatan makanan gitulah chef gitu. Terus kita ngambil gambar di dapurnya. Itu tuh emang pas kayak lagi apa ya, lagi crowded gitu loh chef. Itu tuh tiap hari kayak gitu ya. Jadi untuk sarapan, untuk nanti misalkan makan siang atau lain sebagainya gitu dengan berbagai menu lagi ya kan. Menunya kan betul. beda-beda kalau Betul. di hotel kan. Kalau kayak Chef Hadi kan mungkin sekali masak itu dengan berbagai menu tapi itu. Nah, kalau di hotel ini kan entah orang datang di Continue. resto pengen makan apa terus gitu dan beda-beda kan menunya, itu gimana ya chef? Ya, itulah tantangan, itulah challenge. Jadi mungkin ya seperti tadi yang diomongkan, emang benar aktivitas rutinitas apalagi sebelum masa pandemi ya. Sebelum masa pandemi itu bisa dikatakan lagi jaya-jayanya pariwisata. Hotel baik hotel bisnis, baik hotel resort segala macam, kebanyakan penuh. Nah dari situ itulah tantangan untuk manage segala macam, termasuk taste, termasuk time management segala macam. Nah itu challenge-nya di situ. Gitu ya. Dan emang rewardnya seperti itu. Kita masak oseng-oseng aja udah bingung ya Wi ya, tiap hari mau masak apa. Loh, jangan salah. Saya untuk breakfast kalau dulu sebelum pandemi itu kalau panjenengan pernah ke Nurman, itu satu restoran itu kita dililingi makanan. Dan itu cuma dikerjain cuma satu orang aja. Oh, satu orang aja. Yes, itu pun juga masih handle kalau misal pun ada room service, dia masih handle seperti itu juga. Oke, luar biasa ya para chef-chef ini. Kita masak setiap hari aja udah yang, aduh enggak deh, seminggu sekali 2 kali aja lah masak, gak mau tiap hari. Enak kali ya gitu kalau tiap hari ada chef di rumah gitu. Ada foto-fotonya Chef Andreas juga loh. Ini kalau tadi Chef Hadi ini suka nge-TikTok. Dia ini artis TikTok loh, artis medsos TikTok gitu. Pesulap juga. Oh iya, Pesulap pesulap juga. Tarot reader juga. Yang lokal, yang Indonesia. Ini kita dapat Kayak apa the sih? best premium makanan. Wow. Tanpa kita tahu untuk penilaiannya. Gitu. Oh, jadi penilaiannya nggak ngerti gitu? Jangan ngerti sama sekali. Dari review dari Apa yang traveler dinilai gitu ya kali maksudnya? Iya, iya. Review-review dari tamu. Yang kedua juga hampir seperti yaitu penilaian kayak jadi tamu makan ya seperti biasa tanpa kita tahu ada review seperti itu. Iya, biasanya sih memang begitu kan. Kadang kalau kita pakai Traveloka gitu kan kita kasih review tentang Betul, makanannya gimana iya, dan iya. sebagainya. Bintang 5. Iya, bintang 5. Oke, luar biasa ini. Oke, mana udah itu aja fotonya? Ada satu lagi, mana lagi? Wah, ini apa nih? Oh, tetep loh. Ini jangan kanan kirinya ini saudaranya ya. Keluarganya kan. Cita-cita yang tak tersampaikan. Karena Itu saya sampai dibikin bercandaan tuh. gimana? Cuman masak katsu aja dikawal tentara sama polisi. Gimana kalau masak gulai kambing ya? Dikawal apa? Oh gitu ya. Itu satu pelatihan kemarin di Lembong Sari kebetulan minta dari kelurahan itu minta pelatihan untuk UMKM. Gitu. Jadi kebetulan selain saya juga seorang chef di salah satu hotel juga sometimes seperti dilakukan sama Chef Hadi juga food konsultan, F&B konsultan sama di beberapa restoran juga yaitu seneng pelatihan kayak gini. Apapun bisa, ayo siap jalan gitu aja. Jadi ini ya bisa lah ya ngasih ilmu gitu. Kapan-kapan nanti kita minta diajarin menu apa gitu ya Wi ya. Ada satu lagi fotonya, apa lagi nih yang sekarang nih? Kan ini tadi pemberdayaan perempuan. Dan itu juga jangan terlalu lama. Untuk sayurannya Apa lagi nih? Oh, kita ini kasih kan kecap kita manis. ya. Tampilan rasa yang Masak ala menyegarkan chef nanti. Terus Cabai yang kita potong tipis-tipis kemudian kita rendam dalam air es. Nah, ini kita bolak-balik. Ya, membakar pastikan berbunyi seperti ini. Ces, 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 ces.
Nggak ada aroma-aroma juga. Nggak ada aroma, tapi lihat gambarnya aja udah gimana gitu, ya kan? Oke. Itu kalau masak nih dari chef dua-duanya nih, mengolah makanan apa sih yang paling sulit gitu sih? Atau yang paling butuh effort gitu dibandingkan makanan yang lain apa? Kalau Kalau aku buat sih prosesnya, kalau mengolahnya sih hampir Iya. rata-rata tekniknya hampir sama semua. Sama Karena gitu. kalau nggak digoreng, direbus, dikukus, Bakar, dibakar. gitu, Nah, jadi untuk prosesnya, jadi prosesnya yang agak sedikit rumit. Jadi ya, dari bahan-bahan yang mungkin entah itu kalau jenis seafood mungkin yang banyak durinya, terus kalau untuk daging mungkin yang bagian-bagian yang keras, ya seperti itulah. Jadi apa nih yang paling butuh proses panjang tuh kalau menurut Chef Fadi yang butuh effort banget tuh apa tuh? Daging itu tadi ya? Effort panjang sebenarnya seafood kalau bagi Oh, saya. seafood ya malahan ya. Kalau karena ikan itu kan harus beberapa kali, dari pertama bersihkan kulitnya dulu, terus bagian dalamnya, belum lagi nanti habis dipotong dicuci lagi. Emang paling enak tuh makan aja sih. Betul. Kalau Chef Andreas apa nih yang paling mengolah bahan makanan apa nih yang paling ya ini tuh takes time banget gitu, ya kan? Mungkin hampir sama Chef Hadi. Kalau untuk dari bahan-bahan seperti itu. Cuman kalau saya, kalau proses pemasakan, satu mungkin bukan gara-gara nationality enggak ya. Cuman kalau saya melihat masakan-masakan kita, itu prosesnya sebenarnya jauh lebih susah dibandingkan sama Betul. makanan luar. Oke. itu Contoh tadi. bikin gudeg. Oh iya, waduh. Gudeg orang yang nggak Belum tahu, pernah saya nggak itu dikasih pewarna ataupun dikasih apa namanya daun jati segala Iya, macam. iya. Padahal nggak seperti itu. Itu butuh proses masak 10 jam. Untuk menghasilkan color seperti itu ya, Chef Betul, ya. color dan taste-nya juga seperti itu. 10 jam ya. 10 jam. Oke. Rendang, kita tahu sendiri. Iya. Rendang itu tahun 2012 itu berapa itu? 2018 itu dinobatkan sama CNN makanan terenak sedunia. Itu prosesnya berapa hari? 3 hari. Sampai 3 hari itu Iya. ya. Gitu. Kalau yang bener-bener rendang loh ya. Kalau cuma asal rendang nembak segala macam pasti semua bisa. Cuman kalau yang otentik pasti akan belum tentu semua bisa. Oke. Kalau Jadi, chef, kalau semua yang mungkin berlabel chef ataupun cook bikin bolognese tak jamin semua bisa. iya, iya. Tapi coba suruh bikin gudeg yang bener. Ah, itu ya tantangannya. Tapi Jadi bener pun juga sebentar. Oke, Bener pun apalagi? juga lihat genrenya juga. apalagi ini Nah. ada genre juga loh makanan Iya, itu makanya kan, ada gimana? genre. Nah. Gampangannya gini, soto aja ya. Dari Jawa Tengah itu kita punya ada 40 Aduh banyak lebih. ya, bener-bener Iya. ya. Gudeg itu ikut genrenya mana? Jogja, Solo ataupun Semarang. Beda-beda. Iya ya, susah Ya, ya. kita tuh sebenarnya kaya gitu loh. Indonesia tuh kaya banget dengan jenis ragam makanan, terus bahan-bahan, rempah-rempah. Cuman ya kita kadang sampai susah untuk mengolahnya. Yaitu kadang tantangan buat chef-chef Bisa gitu sebenarnya. ya. Saya kok tidak merasa tertantang malah jadi males masak ya. Susah kayak. Jangan salah. Kayak tambah ribet gitu. Jadi gini, kalau nggak salah ya Chef ya, Chef Adi ya mungkin bisa dikoreksi sama Chef Adi. Western itu paling punya cuman kurang lebih cuma 60 macam bumbu. Betul sekali. Indonesia lebih dari 100. Oh ya? Ya. Saya apa mau tahu berapa bumbu? Coba ada lebih dari 100 loh. Jadi 10 sudah Begitu bagus. banyaknya seperti itu, cuman skalanya kita ya yang mungkin disayangkan sama Chef Adi juga tergabung sama Ica ya. Betul sekali. Kalahnya kita kan Indonesia tuh kurang support pemerintahnya. Beda kayak Thailand, beda kayak Italia segala macam bersupport. Beda supportnya di mana? Maksudnya contohnya gitu kalau di Thailand. Contoh kayak sekarang gimana? gini, Chef Adi yang pasti udah sampai kemana-mana, nemuin masak restoran Thailand di mana pun pasti gampang. Ataupun Chinese. Kalau Chinese karena mungkin tersebar populasinya ya banyak Iya, di semua negara ada. Cuman kalau Thailand itu supportnya dari pemerintah bener-beneran. Sedangkan dari kita seorang chef di istana aja nggak ada. Oh iya. Itu. Terus hak paten masakan dan makanan pun agak kurang. Ya, gitu kesadaran ya. itu masih kurang. Jadi makanya kalau sekarang kita mau menyaingi mereka nggak bisa. Susah, udah ada terlalu jauh. Udah terlalu Bisanya jauh yaitu dikit, tadi, kita punya kelebihan bumbu 100 lebih. Gimana kita membumbui dunia. Wah, sangat. ya, membumbui dunia, guys. Membumbui dunia. Oke, kita ada juga nih, kita kan live streaming nih, Chef. Ada yang nanya-nanya di chat streaming kita sebentar.
Nah sambil kita buka, ini tuh Chef Hadi itu tadi juga bawa nih beberapa kaos tangan Yes. gitu. Makanya saya nanya, ini kaos tangan apa? Begini bentuknya, saya bilang nggak ngerti kan gitu. Boleh dijelasin nih sebelum saya baca chat-chatnya nih Chef. Kaos tangannya Kalau- emang begini ya kalau Chef banyak Iya. begini jenis-jenisnya? Kalau yang ini sih biasa kita gunakan untuk bagian untuk motong-motong seperti tulang yang keras-keras. Karena kan kalau di laut itu kan goyang-goyang gitu. Iya. Ah, Oh, jadi iya. untuk safety. Merosot-merosot Betul. gitu ya. Jadi jangan sampai nanti begitu kita motong yang kepotong bukan tulang tapi Tangan. salah satu tangan Aduh. kita. Karena ini kan aset buat untuk chef itu kan asetnya kan seperti ini selain lidah itu loh. Iya. Ini belinya di mana kalau sangat begini ya? Apa harus made by order? Ada sih, ada. Ada ya? Ada. Ada ya? Jadi ini ada spesifikasinya. Jadi untuk yang sayur atau bahan-bahan kering. Oh terus ini untuk sayur. Oke, kalau yang ini? Ini untuk yang kering-kering. Oh, ini yang khusus Jadi kering-kering. hampir rata-rata semua untuk melindungi badan sih. Bisa pakai buat naik motor biar nggak kepanasan gitu? Boleh. Bisa nggak boleh? Keren lagi ya, seperti Iya, ini ya. makanya kan nih keren loh ininya. Cuman yang ini paling unik nih kan Chef nih kaos tangannya begini. Ini bisa buat inilah kalau kalung gitu ya. Buat Jadi untuk yang nyanyi. Oke, kita baca dulu chat-chat kita. Sebentar. Oh, ini ada dari Lim SIP, Lim Sip, sukses bos Koki Sultan. Wow, Koki Sultan Chef Hadi gitu ya. Salam dari SHD. Terus ada Krucil, chef berdua dulu masing-masing cita-citanya awalnya apa? Spesialisasinya chef masing-masing apa dan di mana khasnya? Oh iya, ini belum aku tanya ini. Paling spesial tuh kalau masak apa gitu. Terus ini jadi emang chef ini jadi cita-cita apa ya? Kalau tadi kan memang keprosok ya. Kalau Chef Andreas tadi bilangnya kan kecelakaan ya, keprosokan. Berarti cita-citanya nggak jadi chef dulunya. Apa Chef? Ya saya sama sebenarnya sama kayak Chef Andreas juga. Sebenarnya juga bukan cita-cita. Karena zaman dulu kan untuk jadi seorang chef itu tidak sepopuler saat ini gitu loh. Betul. Oh, gitu. Bisa Iya, dikatakan makanya. profesi kelas 2. Iya, udah gitu dicibir lagi ya, Ya, laki-laki jadi cowok tukang masak. masak. Ih, Belum gitu kalau dikiranya ya. Cari istri, nggak dipercaya. Oh, Bisa gitu. ngasih makan nggak istrinya gitu. Wah. Dia bisa masak, masa nggak bisa kasih makan ya? Oh gitu ya. Jadi itu awalnya memang dulu nggak jadi chef gitu. Iya. Nah terus kalau makanan spesialisasi nih, makanan yang khas yang paling wah ini masakan saya ini udah diakui dunia. Yang paling expertnya tuh masak apa biasanya? Orang mengakui lah kan, kalau ngakuin sendiri nanti dikiranya sombong ya kan. Kalau mungkin dari Chef Andreas yang Nah. lebih berkompeten. Oh, iya. Masalahnya kalau dari saya karena saya kan bergerak di bidang yang multi country gitu Oh, loh. gitu. Jadi yang Oh, iya, hampir makanya 7 dia- negara. Jadi untuk spesialisnya hampir rata-rata saya ya tetap masakan Indonesia gitu loh. Sedangkan kalau ditanya masakan Indonesia apa ya? Kita sambel aja ada hampir 200 jenis sambel, ya kan? Jadi kalau saya mau ngomongin apa ya yang pasti sih kalau di tempat pekerjaan saya yang sekarang di bidang saya ya yang jelas masakan Indonesia. Oke, masakan Indonesia. Kalau Chef Andreas ini kadang-kadang dia chef kalau ke hotel gitu ya. Oh, hotel A itu tuh dia spesialis banget tuh makanan ininya enak tuh gitu, atau di hotel B ininya enak gitu. Kadang-kadang suka begitu Chef. Iya, Nah, pasti, kalau pasti. di situ kalau Chef Andreas nih apa nih kira-kira ya mungkin paling seneng masak apa gitu, atau ya orang udah ngakuin gitu. Kalau saya sih mungkin hampir sama jawabannya kayak Chef Hadi. Tapi target saya yang pasti satu sih. Yang makan nggak mulus aja gitu aja deh. Oh gitu ya. Itu mah udah pasti ya kan gitu. Nggak, Tapi tapi kalau kita sih emang kalau basicnya sih dulu sama chef-chef saya, guru-guru saya lebih larinya ke Italian, Perancis. Tapi begitu kesini ya sekali lagi lebih suka nggali masakan Indonesia. Oke, karena masakan Indonesia ternyata masih banyak yang bisa digali Luar ya. biasa banget. Oke deh Chef, ini kita masuk ke sesi terakhir. Ini ada beberapa pertanyaan untuk kedua chef gitu ya, yang bisa dijawab mah nih. Ini saya punya asisten ganteng loh chef ini. Mungkin bisa jadi asisten chef juga gitu. Oke, chef ya, jawab cepat ya. Jawab langsung ditulis aja. Aduh, siap. Oke. Wah, ini kalau sudah nulis-nulis biasanya Gampang kok chef, ini gampang. Ini sesi terakhir aja chef. biasa pegang. Tadi beberapa udah Biasa dijawab besu sebenarnya masalahnya. ya. Oke, kita coba lagi. Kalau suruh mengolah makanan, milih ikan apa ayam? Udah. Udah. Jadi chef hotel apa chef restoran yang terpisah dari hotel gitu restonya maksudnya?
bikinin masakan buat tamu dari luar negeri apa dalam negeri? Ini yang berikutnya pertanyaannya agak-agak membingungkan loh sebenarnya, tapi biar dijawab lah. Jadi seleb chef apa chef profesional? Kan ada seleb loh, chef sekarang seleb banyak loh. Jadi seleb chef apa chef profesional? Oke. Bikin pastry apa main course? Terakhir nih pertanyaan yang sangat sulit. Kalau reinkarnasi kembali dan disuruh milih pekerjaan tapi bukan chef, pekerjaan apa yang dipilih? Ini berarti cita-cita terpendam yang belum kesampaian ini. Apa ya? Atau jangan-jangan hidupnya nggak ada cita-cita nih, Chef Andreas? Ketahuan ya. Mengalir saja. Mengalir aja apa nih? Kalau harus kalau terlahir kembali anu, gitu. Chef saya dulu ngomong lagi marah-marah gitu ya. Ah, urip kuwi dadi apa? Urip-uripan. Iya, Chef. Cita-citamu ki opo tadi gitu ya. Udah ya, Chef ya? Oke. Apa itu? Apa? Ini berat nih. Berat kan? Salah aku bilangnya ini pertanyaan berat, jadi dia bener-bener berat nih mikirnya. Cita-cita tukang pijit. Oh, kacamata hitam nggak? Oke, yuk kita ulas sudah di pertanyaan terakhir tadi ya. Oke, yang pertama ikan apa ayam? Apa Chef? Ayam. Chef Andreas? Sama ayam. Kenapa? Karena lebih mudah tadi ya? Betul. Dan jenisnya bisa lebih banyak. Oh, untuk diolahnya itu variasinya lebih lebih banyak. banyak. Oh, jadi bisa menunya makin banyak. Oke, terus hotel apa restoran? Restoran. Hotel. Aku dua-duanya. Karena di hotel ada restoran. Derek karpe Gusti lah sih. Wes kabeh ra ono pertanyaan iki jawabane wis takdir loh. Loh, mana kesempatan itu yang bisa diambil ya udah take it aja. Oh gitu ya. Jadi nggak bisa milih ya. Nggak bisa namanya. milih. Mau dibawa kemana aja ya, mau ngalir aja gitu ya. Ngalir. Oke. Terus tamu dari luar negeri apa dalam negeri? Ngelayanin tamu luar negeri apa dalam negeri? Aku luar negeri. Luar negeri malahan ya. Kalau kenapa kok malah milih luar negeri? Lidahnya lebih gampang Oh dibandingkan gitu lidah ya. Indonesia. Soalnya Ini orang Indonesia kalau tuh kalau kagak dalam protes ya. dalam luar negeri ya, ini pengalaman saya Oh, ya iya. di Oh kapal. ternyata ya baru tahu Jadi saya. ada misalnya 2 orang Indonesia, yang lainnya mix lah. Yang satu ini pasti entah makannya, Pak nggak bikin sambel, Oh, Pak gitu. nggak ada kerupuk. nggak ada. Kalau yang luar, yang penting ada French bread atau baguette atau apa ya udah. Udah gitu Karena ya. dia makan ayam, lauk roti, sedangkan kita Udah makan nasi, lauk ayam, lauk sambel, ada kerupuk, ada macam-macam gitu loh. Lalapan kayak banyak ya. Betul sekali. Ya. Oh ternyata gitu, emang ribet ya orang ini kita. Kalau saya Andreas gimana sih? Kalau aku lebih ke mungkin ya satu tadi yang tak omongin, lidahnya lebih bisa ditipu. Oh gitu. Ya, karena kalau Indonesia itu kan lidahnya lebih medok ya. Tesnya lebih medok. Kalau mereka dikasih garam dikit aja mereka nggak akan pernah komplain terlalu Oh asin. gitu ya, mereka nasi garam aja, roti pakai garam aja doyan ya. Itu yang kedua, appreciate-nya mereka. Betul. Appreciate mereka beda dengan orang Indonesia. Oh gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau mereka bener-bener puas, mereka bisa sampai nyari chefnya dan cuma sekedar say thank you. Oh gitu ya. Tapi kalau mereka komplain, iya kayak gitu. Gitu. Tapi banyakan komplain itu biasanya orang lokal ya dibandingkan orang luar negeri ya, malahan atau Sebenarnya sama aja Sama sih. aja ya. Cuman ya itu sedikit bisa kita Manipulasi. nggak lebih rewel lah ya, nggak lebih rewel gitu ya. Oh ternyata ya, baru tahu saya. Terus yang berikutnya pastry apa main course tadi? Sorry, seleb chef apa chef profesional? Aku chef profesional. Kalau sama Derek Gusti. Derek Gus. Soalnya kalau profesional itu pasti bisa jadi seleb Chef, chef. oh, Nah, jadi sedangkan bisa. seleb chef itu belum tentu profesional bagi Betul, saya itu ya. betul, itu Gitu. betul. Tapi itu Gitu betul ya. sekali. Jadi gitu ya. ngapunten bukannya apa-apa ya, bukannya kita meremehkan chef-chef tadi apa? Seleb chef. Selebriti. Mereka belum terbukti di operasional secara keseluruhan. Ngapunten sekali lagi. Emang bagus dalam artian dengan Entertaining program-program gitu TV ya, segala untuk macam itu entertaining bagus gitu. ngangkat profesi chef. Cuman
kadang-kadang sekarang orang bisa masak nasi goreng aja udah bangga chef loh. Oh, gitu Padahal ya. nggak seperti itu, nggak semudah itu. Chef nasi goreng maksudnya. Misalkan chef khusus nasi goreng gitu. Saya juga chef khusus telur ceplok dan telur dadar. Yang pasti itu chef itu bukan titel ya. Oh gitu ya. Memang profesi gitu ya. Saya chef tea. Nama saya chef tea. Oke, yang berikutnya pastry atau main course? Aku main course. Main course. Sama mentor. Kenapa kan lebih ribet ya? Makannya kan banyak kan kalau main course kan? Atau Kalau saya berpikir karena dia premier. Kalau dessert pastry itu kan masuknya jenisnya kan sweet, Oh, gitu bisa ya. sweet, bisa Snack gitu ya. ya. Jadi untuk makanan pendamping. Jadi lebih banyak pengolahannya di main course. tantangannya juga lebih ini ya di main course ya? Oh, Kalau rumitnya sebenarnya lebih rumit ke pastry. Masa sih? Sangat rumit. Masa sih lebih rumit ya? Iya, jangan salah. Oh gitu. Kita harus banyak belajar masak biar ngerti ternyata lebih rumit. Oke. Nah, yang terakhir pertanyaan terakhir tadi chef, apa nih kalau terlahir kembali profesi apa yang diinginkan atau yang di terus dari Gusti lagi nih, jangan-jangan Chef Andreas. Apa ora jelas? Coba chef, apa chef? Jawabannya apa? Aku impian masa kecil. Karena dulu saya hidupnya kan di pilot. Oh, iya. Hidupnya saya juga di Pilot asrama. loh. Bener kan, cita-cita sebenarnya nggak jauh ke pilot TNI AU kan misalnya kan militer tetap emang sebenarnya. iya. Karena kan dulu kan kebetulan saya masa kecil saya di Jogja dan kemudian hidup di asrama juga, asrama tentara. Kalau tentara angkatan darat segala macam saya nggak mau karena tahu saat itu gimana rekosoni. Makan pakai apa masih pakai beras jatah ada kutunya itu Oh iya, ngerasain. ada beras jatah. Tapi kalau kelihatan angkatan darat kan kelihatan angkatan darat kelihatan wow banget, kelihatan Nggak ada gagah. kutu ya di udara. Nggak ada kutu. Oke, tapi karena lingkungannya itu juga udah angkatan ya TNI lah ya gitu ya. Jadi ya berarti ini salah satu-satunya atau mungkin ya profesi yang nyeleneh sendiri lah di antara yang lain-lain mungkin ya di keluarga. Atau di jangan-jangan mungkin chef di atas Iya. udara Oh, mungkin. gitu. Atau bisa jadi cita-cita jadi chef tapi di pesawat. Gitu ya chef ya. Oh, ternyata cita-citanya jadi pilot ya. Mudah-mudahan nanti anaknya atau siapanya bisa keturutan Amin, gitu. amin, amin, amin. Gitu. Anak cucu nanti kan bisa jadi nggak Tapi tahu ya. jangan salah loh, biarpun saya jadi chef, beberapa kali berhubungan dengan militer juga. Oh iya, apa nih contohnya? Karena kan kemudian kan kalau Kodam kan kebanyakan pakai punya kita. Jadi beberapa kali sama Kasat, Pangdam kita handle. Bahkan beberapa kali kemarin open house untuk di Pangdam Oh gitu ya. waktu Lebaran, yang handle kita semua. Oh, jadi memang nggak jauh-jauh juga lah pokoknya Iya. militer juga ya. Emang udah takdirnya itu udah derek Gusti tadi loh. mau jauh dari TNI Angkatan Darat tetap nggak bisa ternyata. Tapi berat, jam 3 pagi udah sampai hotel lagi tuh. Nyebelin. Nah kalau chef Adi apa nih chef? Yang Aku- kalau terlahir kembali pengennya jadi apa nih? Diplomat. Wow, Diplomat. luar biasa. Dari dulu, ya. Jadi diplomat. Dulu sebenarnya saya sudah sebelum kuliah perhotelan, ya sudah kuliah apa namanya hubungan internasional. Wow ya, jadi udah kuliah di HI dulu. Betul. Oh, Jadi akhirnya melenceng dikit ya ke dapur ya juga sekarang akhirnya. diplomat makanan lah ya kan ini masakin buat banyak orang dari berbagai negara ya kan sama juga gitu. Food diplomation. Wis. Ya apa sih biar rambut? Nah, nih chef, kalau terakhir nih pertanyaan saya terakhir nih, kalau misalkan nih ada generasi muda sekarang yang pengen punya profesi kayak chef berdua ini, kira-kira apa sih yang harus disiapkan atau gimana gitu? Apa potensinya ke depan seperti apa? Monggo yang lebih senior. Jangan bilang senior. Hati-hati Nanti dia bilang bilang senior. saya dari senior gitu. Sebenarnya yang lebih berhak menjawab itu sebenarnya Chef Andreas. Karena kalau bagi saya untuk posisi yang sekarang, kalau saya menilai intinya ya kalau secara dasar ya jangan gampang mabuk dan bisa berenang. Karena kan saya kerjanya di laut. Kalau gitu. chef untuk kapal ya, Ah, yang harus. betul lah. Jadi yang lebih berat sebenarnya Chef Andreas. Karena banyak kan chef tuh di darat ya, di laut Betul sedikit lah. gitu ya. Di laut hanya untuk beberapa orang saja sebenarnya. Oke, ini orang yang hobi masak ini apa udah pasti punya potensi untuk jadi chef atau hobi makan dan hobi masak gitu?
Potensi ada, cuman belum tentu jadi seorang chef. Kebetulan saya juga berkecimpung di dunia pendidikan juga sama. Tiap kali saya melakukan penilaian akhir segala macam ataupun ngasih materi sebagai dosen umum segala macam, saya selalu mengatakan bekal paling penting satu sih, tidak bisa dari seorang chef itu menjadi secara instan. Semua Proses. butuh kerja keras, semua butuh proses. Dan yang sangat kita percaya adalah yang namanya proses itu. Jadi gak mungkin, gak ngapunten, kadang-kadang kan orang berpikiran, sering saya beberapa kali debat sama beberapa mungkin universitas ya. Lulusanku D3 kok gak steward. Lah, itu kan butuh proses. Dari steward itu kan dia tahu higienitas segala macam dan teman-temannya. Nggak mungkin dia ujuk-ujuk langsung CDP. Bisa dikapret sama yang lainnya. Oh iya ya. Karena mau pegang peso aja belum benar, gampangnya seperti itu. Itu kayak film-film gitu ya. Film-film kan kalau mau jadi chef kan harus cuci piring dulu apa gitu ya, dikerjain sama chefnya biasanya. Ya intinya mencintai dulu apa pekerjaan yang kita mau sukai gitu ya. Oke, baik. Terima kasih para chef-chef master. Sama-sama. Kapan-kapan nanti saya dimasakin ya. Oke, terima kasih Chef Andreas, terima Sama-sama. kasih Chef Adi, sukses terus buat karir chefnya, usahanya juga ya. Amin. Mudah-mudahan makin melejit. Dan juga buat kalian semua nih pemirsa official iNews Semarang ya, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen dan juga share ya tayangan kita hari ini. Dan kita tuh punya yang namanya sebenarnya segmen COD, cocok oke deal. Kemarin ada salah satu yang sudah mau ngejual laptopnya kayaknya ya. Mana ya kemarin datanya belum ada. Laptop apa yang mau dijual? Laptop Asus 43E. Laptop Asus 43E mau dijual berapa? 26 juta. 2,6 juta. Oke, ini murah banget ya. Kalau misalkan mau ditawar boleh langsung datang ke komen-komen aja di YouTube ini juga boleh ya. Laptop Asus. Barter boleh nggak? Oh, barter. Barter sama. Tukar tambah maksudnya. Oke, tukar tambah. Itu buat sangu lebaran. Kalau mau nanya-nanya boleh komen ya, boleh komen di video ini nanti bisa tinggalin kontak aja atau nanti bisa kontak ke sini juga ya atau DM ke Instagram kita di official iNews Semarang. Oke, kalau gitu kita pamit dulu ya. Terima kasih sekali lagi chef-chef. Terima kasih teman-teman semua. See you. Jangan lupa untuk terus saksikan Ramesan di jam dan hari yang tidak tentu. Dah.